semuanya, halo Bang Gilman, halo Mbak Irma, dan halo kawan-kawan semua yang saya cintai. Perkenalkan kami dari kelompok 12 Arkeologi Industri akan mempresentasikan artikel yang berjudul Slavery and Spatial Dialectics on Cuban Coffee Plantation. Berikut anggota kelompok kami. Pertama ada Ananda Dwi Sisworo, saya sendiri Muhammad Fadil Falah, dan ada Rian Sebastian. Konten dari presentasi ini diawali dengan pendahuluan, dilanjutkan pembahasan, dan diakhiri oleh kesimpulan. Berikut profil penulis. Jadi artikel ini ditulis oleh Teresia Singleton PhD. Beliau adalah lulusan University of Florida tahun 1980. Beliau memiliki spesialisasi di bidang historical archaeology, African American History and Culture, Slavery and Plantation America, dan Archaeology of the African Diaspora. Beliau juga sering membahas isu-isu tentang slavery di Amerika dan di Afrika. Next ke overview. Jadi para pemukim Spanyol membentuk kolonisasi di Amerika. Salah satunya adalah Kuba. Kuba mengimpor lebih dari 1 juta orang Afrika yang diperbudak sejak awal sebagai koloni Spanyol pada tahun 1511 hingga penghapusan perbudakan pada tahun 1886. Lebih dari 780.000 orang Afrika yang diperbudak datang ke pulau itu antara tahun 1790 dan 1867, sehingga menjadikan Kuba sebagai koloni pengimpor budak terbesar. Sama seperti di kepulauan Karibia lainnya, monokultur gula menjadi bahan bakar ekonomi perkebunan Kuba, dan pada tahun 1840 Kuba menjadi penghasil gula terbesar di dunia. Meskipun gula menggerakkan ekonomi perkebunan Kuba dan menentukan arahnya secara keseluruhan, produksi kopi memainkan peran yang sama pentingnya dalam membentuk perbudakan perkebunan di Kuba. Pemilik budak memanipulasi pengaturan tata ruang perkebunan untuk keuntungan mereka dalam upaya mengendalikan tindakan para pekerja yang diperbudak. Di sisi lain, pekerja yang diperbudak selalu menemukan cara untuk melawan dominasi pemilik perkebunan. Dengan menggunakan data arkeologi dan sumber tertulis yang ada, artikel ini mengkaji perbudakan perkebunan di Kuba dengan menganalisis hubungan dialek antara kendali pemilik budak atas ruang perkebunan dan perlawanan buruh yang diperbudak atas kendali itu. Selanjutnya, ada perbudakan perkebunan dan ekonomi kopi di Kuba. Para pemukim Spanyol membawa orang Afrika yang diperbudak bersama mereka ke Kuba. Tetapi polusi budak tetap salah satu yang terendah di Kepulauan Karibia sampai paruh kedua abad ke-18. Kuba lambat dalam mengembangkan masyarakat budak karena beberapa alasan dan beberapa hambatan yang ada. Penghapusan hambatan-hambatan yang ada tersebut akhirnya diiringi dan kekosongan dalam produksi gula dan kopi akibat matinya perbudakan di Haiti, sehingga mengantarkan pada kondisi yang menguntungkan bagi ekonomi perkebunan di Kuba. Kelas penanam pun muncul dari elit kelahiran Kuba dan imigran dari kepulauan Karibia lainnya, sehingga mereka bersama-sama menghasilkan masyarakat perbudakan yang berkualitas, masyarakat perkebunan yang berkualitas. Ekonomi kopi Kuba sebagian besar berkembang dari upaya transplantasi pengasingan Prancis yang melarikan diri dari revolusi Haiti. Dengan demikian, produksi kopi merupakan komponen penting dari perkembangan perbudakan perkebunan di Kuba pada paruh pertama abad ke-19. Memang sebelumnya kopi merupakan tanaman sekunder setelah gula di seluruh Karibia, tetapi kopi lebih memiliki keunggulan yang berbeda dibandingkan gula. Pertama, persyaratan lahan yang kecil dan investasi awal yang besar untuk mesin atau bangunan itu tidak diperlukan. Jadi karena alasan ini, kopi menarik para penanam dengan skala ekonomi dan sosial yang beragam, sedangkan gula pada umumnya terbatas pada orang kaya. Sayangnya, perkembangan kopi di Kuba hanya berumur pendek karena adanya beberapa faktor yang menyebabkan penurunan produksi kopi di Kuba bagian barat pada tahun 1830. Kopi di Brazil menjadi pesaing utama kopi Kuba dan harga di pasar kopi dunia turun menjadi sekitar setengah harga dari sebelumnya, menyebabkan Kuba kehilangan Amerika Serikat sebagai pasar penting untuk kopinya. Lalu pada tahun 1844 dan 1846 terjadi badai yang menghancurkan banyak perkebunan kopi dan dilanjutkan oleh para penanam yang meninggalkan perkebunan kopi mereka dan mengubahnya menjadi perkebunan gula. Lalu beberapa bekas perkebunan kopi yang diinspeksi untuk proyek penelitian ini tidak pernah dihuni kembali. Oleh karena itu,
Situs-situs ini menawarkan kepada para arkeolog kesempatan untuk mempelajari perbudakan dan kehidupan perkebunan dari konteks yang terjaga dengan baik. Dilanjutkan pembahasan oleh Dwi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai Capital del Padre and Slavery on Cuban Coffee Plantation. Pada perkebunan kopi, di artikel ini membahas mengenai Capital del Padre yang terletak di Provinsi Havana. Pada gambar di samping ini merupakan sebuah peta yang menunjukkan lokasi dari perkebunan kopi di El Padre. Kelompok orang lokal beranggapan bahwa para imigran yang memulai perkebunan kopi ini. Nah, para imigran ini berasal dari negara Prancis, yang dimana para imigran ini memulai berkebun, tetapi berkebunnya itu tidak dengan waktu yang lama. Produksi dari kopi di wilayah Kuba ini terkenal sekitar tahun 1820 sampai 1840-an. Nah, pada saat itu ada sekelompok keluarga yang bernama keluarga Ovaril. Keluarga ini merupakan keluarga yang paling terkemuka di wilayah Kuba pada abad ke-19. Nah, keluarga ini juga yang memiliki akses untuk mengoperasikan kafe tersebut, yang dimana kafe tersebut itu awalnya bernama Santa Ana de Villajaca. Nah, salah satu dari anggota keluarga Ovaril merupakan pemilik dari kafe tersebut yang bernama Ignacio Ovaril, dan dia juga merupakan seorang pendeta. Selanjutnya yaitu pada situs arkeologi El Padre ini, fitur yang paling menarik adalah sebuah dinding yang terbuat dari bata yang memiliki ketinggian kurang lebih sekitar 3,35 meter yang menutupi desa para budak tersebut. Nah, pada gambar di atas ini menunjukkan beberapa lokasi. Nah, untuk lokasi A itu merupakan desa dari para budak yang ditutupi oleh sebuah dinding batu. Nah, dinding batu itu bisa dilihat seperti gambar persegi panjang. Nah, itu melambangkan sebuah dinding batu untuk menutupi desa para budak tersebut. Nah, untuk lokasi B sendiri itu merupakan bangunan khusus yang dimana tidak dijelaskan itu berfungsi sebagai apa. Dan yang terakhir itu pada lokasi C, yang merupakan lokasi dari rumah para pemilik budak tersebut. Nah, selanjutnya ekskavasi yang dilakukan di dalam desa tersebut menghasilkan 3 area yang berbeda. Nah, hanya satu dari 3 area tersebut yang memungkinkan untuk memperkirakan ukuran keseluruhan bangunan yang berukuran kurang lebih sekitar 5 kali 7 meter. Nah, bangunan tersebut merupakan tempat tinggal dari para budak yang dikenal dengan sebutan bohios. Istilah bohios ini berasal dari kata India Taino yang secara umum mengidentifikasikan tentang rumah yang dibangun dari kerangka kayu yang berdinding tanah liat dan beratap ilalang, dengan lantai rumah atau lantai papan kayu yang ditinggikan. Nah, berbeda dengan bohios, barakon ini atau tempat seperti penjara, yang dimana tempat ini itu membagi antara wanita dan pria itu dipisahkan. Selanjutnya yaitu contoh lain dari rumah para budak yang dikelilingi oleh tembok batu, yaitu di wilayah Engerona yang terletak di ujung bagian barat Provinsi Havana. Nah, pada gambar di sebelah kanan ini merupakan wilayah dari Engerona yang berdekatan juga dengan El Padre. Special Dialectics on Cuban Plantation. Nah, dialektika spesial ini merupakan sebuah konsep yang dikaitkan oleh Henry Lefebvre pada tahun 1991, yang dimana mengacu pada berbagai tingkatan ruang, yaitu aspek fisik, mental, dan juga budaya. Pada studi James Dale tahun 1998 tentang perkebunan kopi di Jamaika merupakan analisis paling komprehensif tentang pengaturan ruang dalam konteks perkebunan. Selanjutnya, penutup dinding didirikan di pabrik pada abad ke-19 di kota Harpers Ferry di Virginia Barat. Dinding bata tersebut dibangun untuk menata kembali ruang-ruang dan membatasi pergerakan dari para budak, dan juga mengontrol jalan masuk ke halaman pabrik. Pada gambar di samping ini menjelaskan bahwa itu bangunan merupakan reruntuhan dari pagar tembok desa di wilayah Engerona. Nah, pada sebelah kiri gambar ini terdapat sebuah menara lonceng yang diperkirakan berfungsi sebagai menara pengintai. Nah, dan di sebelah kanan juga terdapat pintu masuk yang terbuat dari besi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rian. Selanjutnya akan membahas tentang pemberontakan budak di perkebunan yang ada di Kuba. Sama seperti yang terjadi di Amerika, di Kuba juga budak laki-laki dan perempuan terlibat
dalam berbagai bentuk perlawanan, pemberontakan, pembunuhan, bunuh diri yang mereka lakukan untuk melawan penindasan itu sendiri. Para pemilik budak sudah melakukan berbagai cara seperti adanya barakon, tembok besar yang dibangun untuk mencegah pemberontakan serta pelarian para budak. 1825 hingga 1850, tepatnya di Matanzas, sudah terjadi 399 tindak kekerasan termasuk percobaan pemberontakan. Bentuk perlawanan yang dilakukan di Kuba bisa dilihat dari adanya perlawanan di properti Ignacio Ovarel. Selain hal tersebut, juga tindak perlawanan dilakukan dengan melakukan modifikasi ruangan ataupun rumah yang dimana mereka menggali supaya menghasilkan lubang penyimpanan bawah tanah untuk menyimpan makanan serta barang-barang berharga milik para budak. Hal ini juga bisa dilihat di Jamaika. Orang-orang budak di sana juga melakukan aktivitas di pekarangan rumah di dalam maupun di luar rumah. Selain itu, barakon yang dibuat yang tadi memisahkan antara laki-laki dan perempuan, bahkan beberapa sumber sejarah gitu menyatakan bahwa para budak menentang perintah dari para pemilik budak tersebut dengan menyatukan seluruh keluarga budak tinggal di dalam satu sel kamar yang terdapat di barakon. Terus poin yang kedua, adanya penemuan artefak yang terjadi di Kuba. Penemuan artefak tersebut juga sama gitu ditemukan di tempat lain di Amerika. Seperti misalnya adanya barang-barang tanpa dekorasi atau barang-barang dengan dekorasi yang tidak kompleks yang diperkirakan harganya lebih murah, itu ditemukan lebih banyak di dekat lokasi perbudakan dibandingkan barang-barang yang mempunyai dekorasi yang lebih kompleks. Dalam artikel ini ada satu artefak yakni cakram keramik yang dicoba dianalisis dan diamati. Cakram keramik yang ditemukan di situs perbudakan ini kemungkinan besar dibuat dari fragmen atau pecahan keramik yang terlebih dahulu sudah pecah, lalu dikerjakan ulang atau disusun ulang hingga akhirnya menjadi berbentuk bulat. Nah, artefak seperti ini juga ditemukan pada situs perbudakan di Amerika Serikat di bagian selatannya. Dalam artikel ini, penemuan cakram keramik dicoba dikaitkan oleh beberapa hal yang terdapat di luar dari Kuba. Yang pertama ada di Montserrat gitu. Bagaimana cakram keramik ini dikaitkan dengan sebuah permainan yang menggunakan 3 buah keramik lalu dilemparkan ke atas meja, dan di mana potongan yang terlempar lebih jauh itu menentukan angka atau nilai yang didapatkan oleh si pelempar. Nah, sedangkan di bagian lain seperti di Afrika ada juga sebuah kegiatan meramal yang menggunakan benda-benda lalu dilempar gitu. Nah, hal ini bisa saja juga terjadi praktiknya seperti yang terjadi di Kuba. Bagaimana artefak ini digunakan untuk menjadi sebuah alat membantu dalam praktik ramalan atau praktik keagamaan. Hal tersebut juga bisa coba dilihat bagaimana para budak di Amerika meyakini bahwa agama adalah salah satu cara untuk melawan penindasan sehari-hari atau sebuah bentuk harapan untuk bisa terlepas dari penindasan. Yang terakhir adalah kesimpulan serta tanggapan kami terkait artikel ini. Yang pertama, melalui artikel ini kami bisa melihat bagaimana kehidupan yang terjadi di perkebunan, bagaimana adanya praktik-praktik yang menggunakan cara seperti kehidupan di penjara, dari membangun barakons, dari membuat bangunan pemilik budak lebih tinggi untuk mengawasi aktivitas yang dilakukan para budak, serta membangun tembok-tembok yang tinggi untuk memisahkan jarak komunikasi budak dengan yang lainnya. Yang kedua, kita bisa melihat bagaimana setiap budak mempunyai imajinasi keberadaan yang ideal yang sangat berbeda satu sama yang lain, tetapi bisa seperti yang diakui oleh Reynoso, bagaimana dia mengakui bahwa pendekatan perbudakan seperti penjara itu mengalami kegagalan. Yang perlu ditegaskan bahwa memang perbaikan seperti tempat tinggal, terus pemberian makanan serta perawatan kesehatan untuk para budak dari pemilik budak itu harus menjadi salah satu hal yang fokus yang dilakukan oleh para pemilik budak, bukan malah melakukan penindasan. Terakhir, sebelum kami tutup presentasi ini, sedikit review dari kami, atau menurut kami artikel ini sudah cukup menjelaskan
bagaimana kehidupan para budak serta bagaimana para pemilik budak melakukan penindasan serta pengawasan untuk budak-budak tersebut. Tapi sayangnya dalam artikel ini juga banyak menyebutkan situs-situs perbudakan di daerah lain yang mungkin membuat kami harus mencari informasi juga terkait situs-situs perbudakan di tempat lain. Dalam artikel ini juga menggunakan banyak pendekatan. Pertama yang bisa sangat jelas terlihat adalah melalui pendekatan historis gitu. Bagaimana sering menggunakan catatan-catatan sejarah ataupun laporan-laporan untuk melihat apa yang terjadi di masa lalu. Yang kedua ada juga melalui pendekatan arkeologi ruang gitu, yang dimana melalui pendekatan arkeologi ruang ini bisa dilihat bentuk-bentuk serta bagaimana sih pemilik budak memperlakukan para budak tersebut serta bagaimana para budak tersebut melakukan perlawanan terhadap sistem perbudakan pada saat itu. Terus yang ketiga adanya perbandingan atau pendekatan etnoarkeologi gitu, bagaimana artefak yang ditemukan yakni cakram keramik itu dikaitkan dengan beberapa hal yang terjadi tadi di Afrika, di Amerika ataupun di tempat-tempat maupun di tempat situs perbudakan lainnya. Mungkin itu aja sih tanggapan dari kelompok kami. Mohon maaf kurang lebihnya jika ada salah-salah kata. Terima kasih.